Kita kembali ngobrol dengan Pramono Anung, Menteri Sekretaris Kabinet. Pak Pram, sebelum saya ajak nostalgia zaman-zaman masih di DPR, Pak Pram ini kalau kami di wartawan ya, itu sering dengar Pak Pram itu ketua kelas bagi menteri-menteri yang lain. Satu, apa makna ketua kelas itu? Terus yang kedua, siapa sih yang pertama kali munculin istilah ketua kelas di antara Saya sendiri juga nggak tahu, karena memang tugas utama Sekretaris Kabinet itu mengatur semua flow dari kabinet. Siapa yang diundang rapat, materinya apa yang diputuskan, kemudian juga disiplin rapat, itu terus terang saya yang ngatur. Kalau rapat-rapat intern atau rapat terbatas, kita masih bertoleransi untuk orang, katakanlah kalau memang terpaksa bisa tidak hadir. Tapi kalau sidang kabinet paripurna nggak ada kompromi. Misalnya ada seorang menteri, pernah ini lagi di New York, baru mendarat, tiba-tiba ada sidang kabinet paripurna, dia minta izin, kan bilang nggak, pulang. Karena itu yang diarahkan oleh Presiden kepada saya. Sehingga saya jaga betul kalau sidang kabinet paripurna semuanya wajib hadir. Tapi kalau rapat terbatas, rapat intern yang memang ada prioritas yang lebih urgent, ya monggo aja. Karena di sidang kabinet paripurna yang sebulan sekali, di situ ada arahan Presiden. Presiden selalu hal-hal yang bersifat strategis yang diarahkan di situ. Jadi sebenarnya menteri-menteri jarang sekali sebenarnya bisa absen dari rapat-rapat yang digelar gitu ya. Karena ketat sekali kayaknya. Jadi Tristan, mungkin presiden yang paling banyak rapat ya Pak Jokowi. Dalam satu minggu, bahkan dalam satu hari itu bisa 3 kali. Besok hari Senin itu 3 kali. Yang mau evaluasi KTT G20 ya, ini dengan agenda evaluasi lain. KTT, kemudian juga ada yang lain. Itu 3 kali. Seminggu bisa sampai dengan 10 kali. Maka banyak teman-teman yang dulu bercita-cita jadi menteri, begitu di era ini pasti bilang, waduh kita udah nggak punya waktu untuk hal-hal lain. Memang nggak punya waktu, karena harus kerja. Dan salah satu hal yang luar biasa dari beliau, kalau kita perjalanan ke luar negeri, itu nggak pernah lihat restoran, nggak pernah lihat toko. Padat sekali agenda di sana. Padat sekali, begitu selesai jam 8 ya pulang. Kayak kemarin KTT APEC sebagai contoh yang terakhir kita pergi, kita datang sore langsung acara dinner, besok pagi acara seharian, setelah selesai dengan Raja jam 7 langsung airport pulang. Jadi kita nggak pernah dalam perjalanan itu santai lihat toko, lihat restoran, sama sekali nggak pernah. Karena Presiden minta agendanya padat. Bahkan pernah ke luar negeri perjalanan 9 jam, itu kita PP. Acara selesai langsung pulang. Itu permintaan Presiden? Permintaan Presiden. Wow. Kalau ke Bangkok, ke Jepang, ke gitu-gitu udah pasti PP lah. Kita udah, aduh PP nih, Pak, udah pasti PP. Jadi kalau ke negara-negara tetangga pasti PP? Pasti PP. Zaman Pak Jokowi ini? Iya, pasti PP. Pertanyaannya, fisik Pak Jokowi, fisik Pak Pram, Pak Pratik, semua delegasi itu gimana jaganya ya? Iya, harus dijaga. Tapi yang paling utama menurut saya, vitamin berapapun nggak akan cukup kalau hatinya nggak happy ya. Itu yang membuat kita menjadi lebih kuat karena enjoy. Melakukan dengan enjoy itu menjadi, paling kita bisa nyuri-nyuri pagi bangun tidur olahraga. Olahraga sebentar? Sebentar. Di pagi hari itu pun 31 jam maksimum. Nanti langsung ditanya Pak Presiden. Oke, kita masuk ke agenda utama. Nah, saatnya saya ajak untuk nostalgia ketika Pak Pram masih di apa sebutannya ya, masih di DPR, paling sering diganggu sama wartawan gitu ya. Kalau ditanya sekarang setelah menjalani keduanya, Pak Pram lebih pilih jadi anggota DPR atau jadi pembantunya Pak Presiden Jokowi? Singkat saya jawab, pembantu Presiden Pak Jokowi. Kenapa? Karena bisa mendeliver banyak hal kepada masyarakat. Membuat kebijakan, kalau di DPR kan bukan pembuat kebijakan, tetapi pada pengawasan. Ini membuat kebijakan kemudian dideliver kepada masyarakat, dan itu lebih real yang dirasakan oleh masyarakat. Contoh misalnya Cianjur begitu ya. Begitu gempa, Presiden membuat kebijakan ini kita menyiapkan dan sebagainya, kan langsung dirasakan oleh masyarakat. Kalau dulu di legislatif kan tidak bisa yang seperti itu secara langsung. Karena tugasnya diberikan adalah hanya 3 fungsi memberikan itu kan? Pengawasan, iya. Hanya fungsi anggaran, fungsi legislasi dan juga pengawasan.
hal apa yang paling berkesan dari Pak Pram setidaknya 8 tahun sekarang ya bersama dengan Presiden Jokowi ya menghadapi segala masalah bangsa dan negara, Pak Pram. Apa yang paling berkesan buat Pak Pram? Yang paling berkesan sebenarnya satu, beliau itu pertama nggak ada capeknya. Nah itu kelihatan kalau di publik. Contoh, begitu selesai G20, malam itu kita setengah 10, jam 10 malam, beliau udah langsung aja besok pagi kita ke pasar. Hah? Begitu yang sesuatu yang grande kan, dengan kepala-kepala negara dan sebagainya, langsung masuk pasar, sesuatu yang sangat berbeda sekali. Yang berikutnya, saya pernah dalam perjalanan dari luar negeri, kita mendarat jam setengah 4. Kita sudah berpikir, waduh ini pulang, mandi air hangat, selonjoran kaki. Ternyata beliau nanya, Pak Menteri mau kemana? Mau pulang Pak? Aduh kita ke istana bareng. Akhirnya ke istana. Kerja lagi. Jadi nggak ada namanya break, nggak ada istirahatnya? Nggak ada. Wah, termasuk juga perjalanan Pak Jokowi ke pasar itu kan ada yang viral ya. Kami punya visualnya, ada yang bahkan sampai menerobos ya. Ke mobil. Rombongan, ke mobil, karena saking mau dapat foto bersama Pak Jokowi. Kalau kami punya visualnya, silahkan ditunjukkan. Pak Pram bisa cerita. Pak Pram bareng Pak Jokowi. Saya satu mobil dengan beliau. Jadi ada ibu-ibu namanya Wahyuni. Kita juga surprise, dia motongnya dari depan. Itu berani sekali ya. Selama ini belum pernah ada yang bisa motong dari depan. Dia bisa motong dari depan, langsung tangannya presiden itu dipegang, saking cintanya kepada presiden, tangannya dipegang sampai presiden agak luka dikit, mohon maaf. Oh iya? Karena saking histerisnya, pengen pegang tangannya presiden, dan presiden agak santai. Saya yang malah agak grogi, kemudian ditariklah oleh Pas Pampres pada waktu itu. Betul. Nah, saya ada di dalam, yang bersangkutan saking cintanya kepada presiden. Pada waktu itu yang bersangkutan mau diperiksa, tetapi kami akhirnya memutuskan karena kan udah ketahuan ini saking cintanya, sehingga tidak dilakukan pemeriksaan, hanya didata. Kalau apapun kan ini presiden, jangan sampai peristiwa, mohon maaf Pak Wiranto itu terulang atau bisa dilakukan oleh siapapun. Betul. Itu pertimbangan keamanan sebenarnya ya. Jadi dia minta salaman, minta kaos, dan minta foto. Minta salaman, minta foto. Sampai setelah itu kan wartawan tanya ya, ketemu juga sama Mbak Wahyuni ini, masih nangis saat diwawancara, sangat-sangat terharu bisa dapat foto. Tapi beberapa bulan lalu saya bersama Pak Pram juga ada di Papua ya. Saya rasakan betul bagaimana semua orang berteriak ketika presiden ada dan presiden meladeni satu persatu foto selfie. Itu dilakukan di setiap tempat? Di setiap tempat. Bahkan saya pernah punya pengalaman yang tidak akan bisa saya lupakan ketika dengan suku Talang Mama di Jambi. Waktu itu sudah jam 5, yang datang itu hampir 5.000-an, padahal udah dibatasi mau maghrib, itu disalami satu-satu oleh presiden. Sampai kita yang berkali-kali mengingatkan, sampai saya mengingatkan, kemudian masuk lagi ke heli karena ada ibu negara. Kalau diingetin gitu Pak Presiden jawabannya apa? Iya aja, tapi kami tahu juga beliau nggak ingin. Akhirnya kami terbang dan sudah gelap. Tapi Presiden begitu menghargai. Dan ini bukan yang pertama kali, buat saya berkali-kali. Kayaknya setiap kali datang ke manapun selalu Presiden meladeni apa yang diminta, diteriaki oleh masyarakat. Pak Pram, terakhir. Pak Pram memang di sekretaris kabinet. Pak Pram bilang tadi mengatur rapat, memastikan semua menteri menjalankan tugasnya yang diberikan oleh Presiden. Tapi karena Pak Pram berada sangat dekat dengan Presiden, Pak Presiden selalu memberikan gambaran, kita tantangannya ke depan memang berat. Tidak spesifik di sektor tertentu, tapi Pak Pram mungkin bisa memberikan narasi kepada kami, bagaimana kami seluruh rakyat Indonesia menghadapi tantangan ke depan, siapkah pemerintah kita, kuatkah pemerintah kita untuk bisa... Jadi Presiden selalu menyampaikan tone yang optimis tetapi memberikan realita. Ya. Karena sekarang ini lagi ada krisis energi, krisis pangan, tidak mudah bagi kita. Dunia, Bank Dunia, IMF, dan juga konsultan dunia meramalkan akan banyak negara bertumbangan. Dan itu disampaikan oleh Presiden, tetapi Presiden memberikan message, kita harus membangun, kita harus bekerja lebih keras, kita harus optimis, kita harus cari terobosan. Itulah yang dilakukan oleh Presiden saat ini. Itu sikap Presiden? Sikap Presiden. Wow, luar biasa. Pak Pram sendiri punya pesan buat kami? Nggak ada. Saya tahu bahwa TV ini akan top. Pak Pram,
BTV tagline-nya adalah bersatu menginspirasi. Itu tagline kami. Itu kami manifestasikan dalam setiap program, dalam setiap detik karena kami menggunakan frekuensi publik. Jadi inspirasi itu selalu datang dari orang yang mau bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja keras. Dan kalau bekerja keras, silaturahmi terjaga, spirit yang sama, pasti akan bisa tercapai. Ini doa dari Pak Pram ya? Doa dan harapan saya kepada pemiliknya, sahabat saya. Terima kasih sudah datang dan memberikan momen yang sangat spesial kepada kami, Pak Pram. Pak Pram lama sekali nggak muncul di layar, ada sih di layar, tapi lama sekali tidak bicara di depan publik. Terima kasih sudah memberikan momentum yang sangat spesial Christian, terima buat kasih. kami. Terima kasih. Pak Pram sehat selalu ya. Amin. Saya selalu masih tersisa beberapa tahun untuk menyelesaikan semua janji politik, janji kampanye. 2 tahun. Semoga bisa segera diwujudkan semuanya. Amin. Dan kami tetap bisa menghadapi tantangan apapun ke depan. Amin. Pak Pram, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Anda. Kita jumpa lagi besok. Kami hadirkan narasumber yang akan saya ajak ngobrol di obrolan malam. Terima kasih. Saya selalu kita jumpa lagi esok ya. Saya Christian Gri.